Terima kasih, lagu yang sangat indah sekali. Mari kita dengarkan firman yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Romi Mamahit dengan judul God's Wilderness dengan ayat inti dari Ulangan 8 ayat 2. Silakan Bapak Pendeta Romi, waktunya untuk Bapak. Terima kasih. Puji Tuhan, selamat hari Sabat. Selamat sahabat. Ada sukacita kita pada Sabat ini karena saya bersyukur kepada Tuhan bisa dipercayakan lagi untuk kali yang ketiga ya, boleh bersama-sama dengan pendoa Eropa. Dan makasih Memkori yang sudah menghubungi dan juga pada malam ini Sabat ini juga ada Ibu Esther sebagai MC. Makasih ya. Puji Tuhan, kita semua boleh bersukacita. Pada Sabat ini yang selalu saya sampaikan juga kepada anggota jemaat saya, umat Tuhan Gereja Masih Advent hari ke-7 adalah umat yang paling berbahagia di dunia ini. Kenapa? Ada alasan. Dan satu-satunya alasan yaitu pada hari Sabat kita boleh berada bersama-sama di dalam hadirat Tuhan dan kita boleh merasakan cicipan surgawi ketika masih ada di dunia ini. Nah, ini hal yang luar biasa bagi kita semua, khususnya juga di acara Vesper pada hari Sabat ini, dan bersama-sama dengan pendoa yang ada di Eropa. Sebelum kita akan membahas firman Tuhan, mari kita kembali tunduk kepala kita. Bapa di sorga, pada hari Sabat yang kudus penuh berkat ini, kami datang memohon hadirat-Mu melalui Roh Suci, sehingga firman Tuhan yang akan kami pelajari dapat kami mengerti, kami dapat praktekkan dalam kehidupan kami. Dan biarlah hamba-Mu yang menyampaikan, Tuhan sanggupkan di dalam nama Yesus. Amin. Baik, judul kita pada pembahasan ini yaitu God Wilderness, dan ini bisa diartikan ke bahasa Indonesia yaitu padang gurun versi Tuhan. Ya. Nah, ayat tema kita di dalam Ulangan pasal 8 ayat yang kedua. Firman Tuhan katakan, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini untuk merendahkan hatimu dan mencobai engkau dan untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Luar biasa saudara-saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus. Ketika kita membaca Ulangan pasal 8 mulai ayat yang kedua dan seterusnya, itu berbicara bagaimana kisah perjalanan bangsa Israel selama 40 tahun berada di padang gurun ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Dan mereka sedikit lagi akan masuk ke tanah perjanjian. Dan Ulangan pasal 8 menjelaskan kembali. Di sana Tuhan katakan, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu. Nah, di dalam perjalanan di padang gurun itu adalah kehendak Allah. Bukan kehendak dari Musa atau bangsa Israel. Itu adalah kehendak Tuhan. Dan Tuhan mengingatkan bahwa 40 tahun Tuhan menuntun mereka selama berada di padang gurun. Dengan maksud dan tujuan, yaitu apakah mereka berpegang kepada perintah Tuhan atau tidak. Nah, saudaraku yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, para pendoa Eropa yang ada, yang tergabung, dan juga di beberapa negara yang ada, setiap kita pasti pernah melewati yang namanya padang gurun kehidupan. Dan seringkali kita melihat padang gurun sebagai tempat yang penuh ketidaknyamanan dan penderitaan. Sebagaimana bangsa Israel, ya. Tapi bagaimana jika itu justru tempat terbaik Tuhan yang dia genapi untuk saudara dan saya?
Memang bagi kita padang gurun itu adalah satu tempat yang tidak nyaman, penderitaan, kesusahan, bahkan kematian harapan bagi umat-umat Tuhan. Tapi ingat, bagi Tuhan, padang gurun adalah proses untuk saudara dan saya. Padang gurun adalah persiapan untuk saudara dan saya. Padang gurun adalah perjumpaan saudara dan saya dengan Tuhan. Di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-8, di sana dikatakan, jalanku bukan jalanmu, dan rancanganku bukan rancanganmu. Nah, perlu untuk kita pahami, sehubungan dengan padang gurun, sebagaimana bangsa Israel, dan dihubungkan dengan kehidupan kita. Perspektif yang salah akan memberikan respon yang salah. Ingat, bangsa Israel mati di padang gurun, bukan karena padang gurunnya, tapi karena salah perspektif. Salah lihat, salah respon. Dan salah respon, gagal masuk dalam janji Tuhan. Masalah terbesar kita bukan masalah kondisinya, tapi bagaimana kita memandang. Kita melihat penderitaan, tapi Tuhan melihat proses. Nah, saudara-saudara, apa yang terburuk menurut kita bisa jadi yang terbaik menurut Tuhan, tapi hanya bila kita belajar melihat dari kacamata Tuhan. Ini hanya bisa kita lihat dari kacamata Tuhan. Nah, gurun menyingkapkan hati. Kita lihat bersama. Di Mesir, ketika bangsa Israel, mereka sebagai budak, mereka berseru minta untuk dibebaskan. Nah, setelah dibebaskan, mereka dibawa ke padang gurun. Mereka berseru kembali untuk ke Mesir. Perhatikan ini. Gurun tidak menciptakan pemberontakan, tapi gurun menyingkapkannya. Setiap keluhan Israel bukan karena panas, tetapi karena hati yang belum dilepaskan dari Mesir. Berapa banyak orang yang sudah keluar dari Mesir dosa, tetapi Mesir belum keluar dari hati mereka. Mari kita lihat ada beberapa poin penting sehubungan dengan padang gurun versi Tuhan. Yang pertama, padang gurun versi Tuhan yaitu tempat transit. Tuhan tidak pernah merancang padang gurun sebagai tujuan akhir. Sebagaimana bangsa Israel melewati padang gurun itu bukan tujuan akhir. Itu hanya tempat transit menuju tanah perjanjian. Padang gurun versi Tuhan adalah perjalanan menuju janji Tuhan. Tapi jika kita menetap di sana karena kecewa, kita bisa gagal sampai ke Kanaan. Ada begitu banyak umat-umat Israel yang keluar dari tanah Mesir, tidak masuk ke tanah perjanjian karena mereka kecewa, sehingga gagal masuk ke tanah Kanaan. Oleh karena itu, menjadi aplikasi bagi saudara dan saya, kita semua yang ada di ruang Zoom ini, jangan berkemah di tempat yang sementara. Ya. Jadi kita berada di sini bukan permanen. Kita berada di dunia ini bukan tempat yang permanen. Ini hanya tempat sementara. Kita transit untuk satu tempat yang Tuhan janjikan, yaitu Kanaan surgawi. Yang kedua, padang gurun versi Tuhan adalah sekolah kebergantungan. Kita tahu bersama, di padang gurun semua sumber daya dicabut. Tidak ada yang bisa diandalkan kecuali Tuhan. Tanpa Tuhan mereka tidak bisa bertahan. Sebagaimana bangsa Israel keluar dari Mesir. Mereka semua tidak punya apa-apa. Tidak ada sumber daya. Mereka hanya memiliki Tuhan. Di dalam Ulangan pasal 8, di sana dikatakan bangsa Israel harus hidup dari mana? Dari langit yang Tuhan turunkan. Minum dari air, dari batu, dan dipimpin oleh tiang awan dan tiang api. Itu semua bukan sekedar mujizat, tetapi pelajaran bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, melainkan setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Ini hal yang luar biasa.
Mereka di- diajarkan untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Di padang gurun, di sana Tuhan mengajar Israel untuk hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Begitu juga saudara dan saya pada sahabat ini. Kita diingatkan bahwa ketika kita berada di padang gurun versi Tuhan, kita belajar untuk bergantung sepenuhnya kepada tangan Tuhan yang ajaib dan perkasa. Sehingga kita bisa disanggupkan untuk berjalan melewati padang gurun. Lalu yang ketiga, padang gurun versi Tuhan adalah tempat pengenalan. Di padang gurun, Tuhan tidak hanya mengajarkan kita untuk bergantung, tetapi mengenal hatinya. Tuhan ingin intim dengan umatnya. Bukan hanya memberi, tapi membangun hubungan yang dalam dan pribadi. Dia mau bicara langsung ke hati kita. Perlu untuk kita pahami bahwa Tuhan rindu untuk ada perjumpaan dengan Tuhan. Karena dengan adanya perjumpaan saudara saya dengan Tuhan, maka hati kita bisa diubahkan. Untuk apa kita datang beribadah dan tidak memiliki perjumpaan dengan Tuhan? Hati kita tidak diubahkan. Kita terasa gersang. Sehingga Tuhan mau membawa kita di padang gurun versi Tuhan ini untuk mendapatkan pengenalan lebih jauh kepada Tuhan yang menuntun umatnya. Lalu yang keempat, padang gurun versi Tuhan. Di sana Tuhan memperkenalkan dirinya untuk menyatakan kasih-Nya. Sebagaimana bangsa Israel di tengah-tengah kesusahan dalam menjalani perjalanan di padang gurun, Tuhan menyatakan kasih-Nya. Begitu juga dengan saudara saya di tengah-tengah perjalanan di dunia ini yang penuh dengan kesesatan, penuh dengan kegersangan. Namun Tuhan masih tetap menyatakan kasih-Nya kepada saudara dan saya. Bukan hanya itu juga, Tuhan mau menyatakan kuasa-Nya bahwa ada Allah yang sanggup untuk mengatasi segala persoalan hidup kita. Dan untuk menyatakan kesetiaan Tuhan. Walaupun kita mungkin tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Tuhan masih tetap setia kepada janjinya. Bila mana kita jatuh, Dia mengangkat. Ketika kita dalam kebimbangan, keraguan, Tuhan meneguhkan hati kita karena Allah kita adalah Allah yang setia. Ada banyak umat Tuhan yang mungkin dalam pergumulan kesetiaan. Oleh karena itu, dengan adanya perjumpaan dengan Tuhan, dengan Tuhan memperkenalkan dirinya setia, maka kita sendirinya ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita akan menjadi umat Tuhan yang setia. Nah, saudara-saudara, kita tidak lagi hanya tahu tentang Tuhan, tetapi kita akan mengalami Tuhan secara pribadi. Ini sangat penting bagi kita, supaya di dalam kehidupan hati kita, kita tidak gersang sebagaimana padang gurun. Dan hal yang kelima, padang gurun versi Tuhan adalah tempat keintiman, bukan hanya ujian. Tuhan tidak membawa kita ke sana untuk menghancurkan. Sebagaimana bangsa Israel dibawa keluar dari tanah perbudakan. Dan mereka berada di padang gurun bukan untuk menghancurkannya. Walaupun bangsa Israel kadang mengeluh kepada Musa, bahwa Musa membawa mereka keluar dari tanah perbudakan di Mesir untuk menghancurkannya. Tetapi Tuhan tidak membawa untuk menghancurkan, namun untuk membangun hubungan yang lebih dalam. Dia ingin memenangkan hati saudara dan saya. Di dalam Hosea pasal 2 ayat 13, di sana firman Tuhan berkata, Dia ingin memenangkan hati kita. Ya, dia katakan demikian. Aku akan membujuk dia, membawa ke padang gurun, dan berbicara menenangkan hatinya. Aku akan menjadikannya istriku dalam kasih setia dan kesetiaan sehingga ia mengenal Tuhan.
Oh, luar biasa ayat ini di dalam Hosea pasal 2 ayat yang ke-13. Dikatakan, aku akan membujuk dia dan membawa ke padang gurun. Saudara, tadi saya renungkan ayat ini. Dan saya coba untuk mengaplikasikan kepada istri saya. Bayangkan istri saya dalam persoalan dengan saya misalnya, ya, dalam masalah. Lalu saya mau bawa di padang gurun. Wah, bukannya itu tambah masalah, ya. Pasti akan begitu banyak pengeluhan. Namun di sini Tuhan katakan, aku akan membujuk dia dan membawa ke padang gurun. Dan berbicara menenangkan hatinya. Maksudnya apa? Ada apa di padang gurun? Bukankah itu akan menambah masalah dan beban? Ketika pasangan kita bermasalah, kita bujuk untuk ke padang gurun. Namun ini untuk menyatakan bahwa kesetiaan Tuhan, sehingga ia mengenal Tuhan. Jadi sebenarnya maksud Tuhan di sini adalah supaya kita lebih mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Padang gurun versi Tuhan yang kelima adalah undangan keintiman. Keintiman dengan Tuhan. Ini sering tumbuh di tengah kekosongan dunia. Kadang hati kita kosong. Kalau kita tidak isi dengan hubungan keintim dengan Tuhan, maka kita akan mengalami kekosongan di dalam hati. Dan padang gurun versi Tuhan yang terakhir adalah tempat pengharapan. Di dalam Yesaya 55 ayat 8 yang intinya adalah, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Ini luar biasa Tuhan yang kita sembah, Allah pemilik alam semesta ini, Allah yang menciptakan hari Sabat ini. Dia akan membuat sesuatu baru. Tuhan tidak membiarkanmu mati di padang gurun, Dia sedang menuntunmu melaluinya. Kadang kita seolah-olah mau mati. Mau mati rasanya dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Ada begitu banyak pergumulan yang sangat berat. Namun ingat bahwa padang gurun yang sementara kita alami saat ini adalah tempat pengharapan. Di mana saudara dan saya tidak dibiarkan oleh Tuhan. Dia terus menuntun untuk bisa melewatinya. Oleh karena itu, jangan lari dari padang gurun. Karena justru di sanalah air kehidupan akan memancar. Di sanalah aplikasinya akan menyala. Janjinya akan makin nyata ketika kita bisa melaluinya bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan sedang menuntun saudara saya, bukan meninggalkan saudara saya. Jadi ketika ada persoalan yang kita alami, kita jangan takut, kita jangan khawatir, karena kita memiliki Tuhan yang menuntun. Sebagaimana saya ungkapkan tadi, bahwa pada setiap hari Sabat adalah satu hari yang penuh sukacita bagi umat Tuhan, satu kebahagiaan bagi umat Tuhan, karena kita bisa mencicipi cicipan surgawi pada hari Sabat. Berbeda dengan yang lain, yang sementara sibuk dengan pekerjaan, tapi kita boleh beristirahat bersama dengan Tuhan di dalam perenungan kita pada Sabat ini. Apakah engkau sedang di padang gurun? Ini sebuah pertanyaan yang sangat menarik, yang boleh kita tanyakan dalam hati kita masing-masing. Apa yang Tuhan ingin ajarkan di sana? Kalau saya ini sedang ada di padang gurun, apa yang Tuhan ingin ajarkan di padang gurun dengan apa yang saya hadapi? Perlu untuk kita renungkan. Apakah engkau melihat padang gurun dari perspektif Tuhan atau perspektif kita? Ingat, di padang gurun, Tuhan mempersiapkan, Tuhan mendidik, Tuhan memperkenalkan dirinya. Mungkin di tengah-tengah perjalanan kita umat-umat Tuhan menuju ke Kanaan sorgawi, kita merasa kehilangan. Tapi sebenarnya kita sedang dibentuk dan dimenangkan oleh Tuhan. Terkadang yang terbaik menurut Tuhan terasa terburuk menurut kita. Tapi itu tetap yang terbaik. Karena yang terbaik bagi Tuhan atau menurut Tuhan pasti terbaik untuk saudara dan saya. Saudaraku yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, God Wilderness, padang gurun versi Tuhan dalam hidup dewasa ini
Bisa jadi itu berupa PHK, ya. Ada tekanan hutang, doa yang belum dijawab, pelayanan yang terasa tidak dihargai, kesepian di tengah-tengah ribuan followers yang kita miliki di Facebook. Padang gurun pada abad ini tidak selalu berpasir, tetapi tetap menguras hati. Tapi ingat saudaraku, mungkin engkau masih melayani, masih tersenyum, masih memimpin. Tetapi di dalam engkau berkata, Tuhan aku lelah. Kadang, kadang kita seperti itu. Saya juga walaupun saya pendeta, kadang mengucapkan ini, Tuhan kita lelah. Dan pada akhirnya malam ini Tuhan bisa menjawab. Dia bisa jawab, aku tahu, aku sedang membentuk engkau. Itu janji Tuhan. Tuhan sementara membentuk saudara saya. Ingat, yang membinasakan Israel bukan gurunnya, tetapi hati yang bersungut-sungut. Oleh karena itu, jangan biarkan gurun membuatmu pahit dalam menjalani kehidupan. Biarkan gurun membuatmu semakin dalam di dalam Kristus. Jangan kembali ke Mesir hanya karena gurun terasa berat. Karena seringkali jarak antara gurun dan Kanaan tinggal satu langkah, iman. Oleh karena itu jangan menyerah, maju terus di dalam perjalanan iman. Sebagai umat-umat Tuhan, apapun tekanan yang kita alami, saya percaya Tuhan sanggup untuk terus menolong dan membebaskan kita. Ingat, gurun. Tuhan ada di gurun. Mungkin di antara kita ada yang sementara bergumul. Jika engkau sementara bergumul, mungkin engkau menangis diam-diam. Mungkin ada yang sementara berpikir bahwa Tuhan merasa bahwa Tuhan itu terasa jauh. Saya mau sampaikan pada sahabat ini. Gurun bukan tanda Tuhan meninggalkan. Persoalan yang kita hadapi sampai saat ini bukan berarti tanda Tuhan meninggalkan saudara dan saya. Gurun, tanda Tuhan sedang mengukir dirimu di telapak tangan Tuhan untuk menjadi yang lebih baik lagi. Tiang awan tidak pernah pergi. Sebagaimana bangsa Israel dituntun tiang awan selama 40 tahun. Kita juga di dalam perjalanan iman menuju Kanaan surgawi. Tiang awan itu tidak pernah pergi, ada terus bersama-sama dengan saudara dan saya. Tiang api itu juga tetap menyala pada malam hari. Tiang awan yang kita jalani juga, tiang api yang kita jalani saat ini di padang gurun versi Tuhan tetap menyala menuntun sampai tiba di tanah Kanaan surgawi. Mana yang Tuhan boleh berikan kepada bangsa Israel selama 40 tahun. Cukup untuk setiap hari. Mana yang sama juga Tuhan boleh berikan kepada saudara saya. Sampai pada hari ini. Sebelum kita tiba di tanah Kanaan surgawi. Kita tidak perlu khawatir karena kita bersama Tuhan. Tuhan selalu mencukupkan segala keperluan dan kebutuhan kita. Oleh karena itu, jika malam ini engkau berada di God's wilderness, di dalam padang gurun versi Tuhan, saya mau katakan, berdoa seperti ini. Tuhan, aku tidak mengerti gurun ini, tetapi aku percaya Engkau ada di dalamnya. Jangan keluarkan aku sebelum Engkau menyelesaikan maksud-Mu ya Tuhan. Ini menjadi doa kita sebagai umat-umat Tuhan saat ini. Memang kita tidak mengerti gurun yang kita sedang jalani. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Dan kita minta jangan Tuhan keluarkan kita di dalam gurun yang sementara kita jalani. Sebelum Tuhan menyelesaikan maksud Tuhan di dalam kehidupan kita sementara menjalani padang gurun versi Tuhan. Yang pada akhirnya saya percaya kita akan berkata, di gurun itu aku belajar
semakin kuat untuk berdoa. Di gurun itu aku belajar semakin percaya bahwa Allah itu ada, sanggup untuk menolong kita. Di gurun itu aku belajar untuk mengenal Tuhan lebih intim lagi bersama Tuhan yang saya percayai. Amin. Dan saya percaya kita akan sadar bahwa gurun itu bukan hukuman. Gurun itu adalah pelukan Tuhan yang tersembunyi, yang tak terlihat, namun kita dapat merasakannya. Kiranya Tuhan akan menolong kita, para pendoa-pendoa yang ada di Eropa, untuk selalu hidup bersama dengan Tuhan. Apapun masalah itu, Tuhan sanggup untuk meluputkannya. Yang pada akhirnya, sebagaimana bangsa Israel bisa memasuki tanah yang dijanjikan, Kanaan. Itu juga menjadi harapan kita, Kanaan sorgawi yang Tuhan janjikan akan menjadi warisan bagi kita ketika Tuhan datang di kali kedua, adalah doa dan harapan bagi kita semua. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Romi untuk firman-Nya yang sangat menguatkan dan mengingatkan kita agar kita selalu setia kepada Tuhan. Semoga kita selalu dilindungi Tuhan dan tetap setia dengan janji Tuhan. Semoga kita bisa melewati padang gurun itu dengan tuntunan Tuhan. Mari kita sandarkan segala pergumulan dan percayakan segala kehidupan kita di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak Pendeta. Amin. Sekarang kita akan melanjutkan dengan mendengarkan lagu pujian dengan judul Ingatlah dan Kudus Disabat by Michaela Palar. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang
hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya, dan menguduskannya. Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Terima kasih. Untuk menutup acara ini, kita menyanyikan lagu Sion nomor 364, Bukit-Bukit yang Permai. Kemudian ditutup doa tutup oleh Bapak Pendeta dan dilanjutkan dengan doa Bapa Kami.